Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel My Fish Farm, teman-teman. Ya, di video kali ini saya akan membagikan cara budidaya ikan hias jenis moli. Nah, ini masih membahas seputar ikan moli ya. Nanti mungkin di video selanjutnya akan saya bahas ikan-ikan lain, dan di video kali ini saya akan bahas dulu budidaya atau pemijahan ikan moli ya, karena yang sedang memungkinkan untuk dipijah adalah ikan moli ya. Jadi di tempat saya ada beberapa jenis ikan ya, ada ikan cupang, gapi, sana, dan moli. Nah, tentunya yang paling memungkinkan ini adalah ikan molinya ya. Untuk ikan gupi dan cupangnya belum bisa diperkembangbiakan ya, karena kalau untuk gupinya masih kecil ya, indukannya saya udah habis terjual, dan yang kedua ikan cupang sama, jadi belum ada yang bisa dipijah karena hanya punya pejantan saja, cuma 1 ekor. Karena alhamdulillah sudah banyak yang laku dan ada yang beberapa yang mati, teman, karena proses perjodohan ya, atau proses breedingnya itu gagal dan akhirnya betinanya mati. Oke, kita langsung saja, kita akan bahas ya proses budidayanya. Budidaya ikan moli yang ada di tempat saya ini sangat mudah sekali ya, sederhana, mudah, dan saya hanya menggunakan media baskom untuk pemijahannya. Nah, kenapa saya pisahkan? Kenapa nggak ditaruh di kolam aja gitu ya? Oke, jadi mungkin kalau kalian bertanya seperti itu, kenapa kok nggak ditaruh di kolam aja bang? Kan di kolam juga bisa gitu ya. Oke, saya akan jawab. Di kolam memang bisa ya teman-teman. Di kolam kita tinggal beri makan aja pagi, siang, sore, atau pagi dan sore hari, nggak masalah. Nah, tapi untuk perkembangan ya, untuk sekali lagi untuk perkembangan, kalau kalian ingin fokus untuk budidaya atau untuk jual beli ikan hias dari hasil ternak sendiri, itu kurang efektif teman-teman. Kurang efektifnya seperti ini. Kalau kita campurkan anakannya ya, anakan ikan moli, gupi misalnya ya, kita campur di kolam gitu ya. Nanti begitu kita kasih makan, dia akan berebut ya. Nah, otomatis satu akan berebut pasti. Nah, karena dia ukurannya kecil, pasti akan kalah dengan indukannya teman-teman. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa harus kita pisahkan indukannya ketika akan kita pijahkan si betinanya. Bukan karena nanti dimakan atau apa, itu ada kemungkinan dimakan juga ada ya, tapi itu sangat kecil sekali, dan kemungkinan yang terbesar itu adalah nanti dia kalah makan dan untuk pertumbuhannya itu kurang teman-teman. Maka dari itu saya set indukan yang akan melahirkan saya pijahkan di tempat yang berbeda, atau saya pisahkan sampai nanti dia melahirkan atau beranak ya, baru saya pindahkan lagi ke tempat kolam breedingnya atau kolam breeder. Nah, di sana nanti biar ada pejantannya, dan pastinya nantinya dibuahi ya oleh pejantan dan hamil lagi. Nanti baru kita pijahkan lagi gitu. Seterusnya seperti itu teman-teman, sampai nanti hasilnya banyak ya. Sambil merokok teman-teman, maaf. Oke, jadi nanti kita akan bahas cara pemijahan ikan molinya, tentunya dengan media yang sederhana yang bisa kalian gunakan juga. Di sini nggak ribet-ribet lah pokoknya. Jadi biar kita bisa sama-sama belajar, mudah-mudahan bisa sukses bersama dalam budidaya ikan hiasnya. Oke ya, sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan. Kita akan lihat bagaimana sih cara pemijahan ikan moli menggunakan media baskom ya teman-teman. Kita langsung saja beralih ke kamera belakang seperti biasa. Oke teman-teman, ini seperti yang kalian lihat ya, di depan kalian ini sudah ada 2 ekor ikan moli. Ini yang kemarin saya review ya, dan emang waktu itu saya ambil itu memang karena akan saya pijahkan, jadi saya ambil sekalian saja saya review cara memilih indukan yang baik untuk kalian yang baru akan memulai belajar budidaya ikan hias. Nah, tentunya kemarin sudah saya jelaskan ya cara memilihnya bagaimana. Kalian tinggal pilih saja atau cari saja di toko-toko ikan hias, itu banyak yang jual. Nah, setelah itu kita pisahkan seperti ini menggunakan baskom seperti ini ya. Kalau kalian nggak ada baskom, bisa menggunakan plastik resek. Nah, itu metode pembuatan kolamnya seperti yang sudah saya bagikan kemarin di video sebelumnya menggunakan batu bata. Itu juga berhasil, bisa kalian gunakan. Hanya saja kelemahannya itu kalau menggunakan plastik itu biasanya sering sekali bocor ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan juga untuk tingkat kerapatan si kolam ya. Kalau menggunakan plastik, kalian harus lihat situasi plastiknya atau kondisi plastiknya itu bocor atau tidak. Kalau tidak dan aman, bisa digunakan untuk pembuatan kolam, langsung saja tanpa ragu-ragu buat saja kolam sebanyak-banyaknya untuk ikan moli. Kalau bisa sih seperti ini teman-teman. Jadi kalau seperti ini awet,
Jadi nanti kalau dipindah-pindah pun juga gampang ya teman-teman. Nah ini nanti kalau sudah beranak baru saya ambil dan saya pindahkan lagi ke tempat breeding, tempat istilahnya perkawinannya gitu ya, di kolam sana kan ada itu kemarin yang saya buat. Nah nanti setelah besar lagi perutnya saya juga akan lakukan cara yang sama, dipijakan seperti ini. Nah ini tujuannya agar nanti kalau si ikan moli ini beranak gitu ya, anakannya itu bisa dapat asupan makanan yang sesuai gitu teman. Jadi nggak berebut dengan indukannya. Kalau dipisah seperti ini kan enak teman-teman. Jadi kalau nanti anakannya kita kasih makan, otomatis yang makan ya anakannya aja, indukannya nggak ikut makan. Kalau untuk ditaruh di kolam aja gimana bang? Nah itu saya sarankan juga nggak apa-apa, saya bolehkan, karena memang nggak ada istilah kanibal ya untuk ikan moli. Mungkin ada tapi nggak semua jenis ikan moli itu bisa memakan anaknya. Ada yang kalau moli-moli seperti ini biasa sih biasanya aman ya, ditaruh di kolam pun asal kita rutin ngasih makan juga pasti banyak tahu-tahu gitu. Cuman pasti kalau untuk segi ukuran sangat kurang, karena memang ikan moli ini makannya sangat banyak ya teman-teman. Jadi kalau kita campurkan antara anakan dan indukan itu nanti anakannya akan kalah dalam proses makannya. Makanya saya pindah seperti ini agar nanti bisa pemberian makan itu untuk anak-anakannya itu maksimal teman-teman. Jadi semua makanan yang ada itu dimakan oleh si anakannya. Itu sudah mulai mojok terus, mudah-mudahan membrojol ya. Jadi kalau kalian sudah menemukan indukan moli yang besar perutnya, langsung saja angkut dan pindahkan ke tempat-tempat seperti ini, atau bisa juga menggunakan media galon seperti ini teman-teman. Ini bukan dipijak ya, karena ini nggak ada tempat, ini golden black, jadi saya pindahkan di galon ya. Kalau kalian ada galon lem mineral bekas bisa kalian manfaatkan juga untuk tempat pemijahannya. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Sekian dulu video kali ini saya akhiri. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan banyak terima kasih, semoga ada manfaatnya untuk kalian yang sedang belajar budidaya ikan hias. Terima kasih, sekian dulu akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.